Waalaikumsalam Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya siang ini, Ibu? Alhamdulillah, Sehat ya, fine. Bu ya. Oke, Bu, ini kami berempat perwakilan dari calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Propunjung sekolah kita, Ibu. Kedatangan kami ke sini adalah untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang gimana pengambilan keputusan selama ini yang udah mungkin Ibu terapkan di sekolah kita ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi begini, Bu, selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah kita ini, apakah ada suatu masalah yang Ibu hadapi di mana persoalan ini menimbulkan dilema bagi Ibu dalam menyelesaikannya? Jika ada, boleh Ibu ceritakan sedikit kepada kami persoalannya seperti apa? Sebenarnya namanya kita suatu unit organisasi dan kita ini merupakan perkumpulan orang-orang. Terutama kalau dengan guru tuh tentu guru-guru yang profesional di bidang pegawai, misalnya kan GTK ada, di segi untuk siswa ada lagi nanti. Kemudian dari segi guru-guru tentu ada lagi. Jadi dari paparan Ibu terkait dengan banyaknya masalah, kira-kira spesifiknya masalah apa yang akan Ibu kemukakan kepada kami gitu, Bu? Yang merupakan dilema bagi Ibu, Dilema bagi Ibu dalam pengambilan gitu. keputusan. Kita ambil yang pegawai lah. Oke, sip. Berarti ini ada ceritanya pegawai kita di sekolah. Di sisi lain mau bekerja tentu dengan tuntutan pendapatan yang akan didapatnya oleh sekolah. Tapi dia tidak bisa bekerja secara profesional atau sesuai dengan tuntutan atau keinginan kita. Apakah kita mau ganti? Tentu tidak mungkin. Secara kemanusiaan kasihan kita. Berarti dia ini merupakan suatu mata pencarian. Ketika Ibu menghadapi dilema seperti itu, apa ya keputusan yang Ibu ambil untuk menyelesaikan kasus pegawai ini, Bu? Tentu kita mulai dengan adakan pendekatan pada para pegawai. Kalau kita punya prinsip ya, kita sendiri sekolah kita itu merupakan sekolah biata. Kalau kemarin untuk Kabupaten Lamasraya itu titik pantauan untuk wilayah Adipura. Jadi kemudian kita sendiri berprinsip sekolah itu karena kehidupan kita tiap hari itu banyaknya di sana. Jadi kita pengen sekolah itu memang rumah yang menyenangkan. Berapa kali pertemuan? Pertama mungkin sebelumnya SK-nya dan pembagian tugas itu tidak jelas. Kita coba pula perbarui ya. Oh, berarti Ibu coba evaluasi pembagian tugasnya ya? Iya. Bahkan evaluasi dengan pembagian tugasnya. Tapi setelah itu didudukkan lagi masih ya. Masih. Berarti berikutnya kita coba mungkin kita melakukan pendekatan, belum merasa ya, belum membuat efek jerah atau belum mengena. Kita ajak juga lah komite dengan mengiming-imingi pada Bapak Ibu atau pegawai kita itu karena mereka kan dibayar dengan komite. Kita ajak pula diskusi dengan Bapak komite. Berarti Ibu menginginkan pegawai itu sebenarnya tetap bekerja di sekolah. Dan memang tidak ada yang dirugikan ya, Bu ya. Di satu sisi harapan Ibu memang dia melakukan tupoksinya seperti itu ya, Bu ya. Berarti kan suatu dilema bagi Ibu ya dalam mengambil keputusan. Langkah seperti apa yang Ibu terapkan atau keputusan seperti apa yang akhirnya Ibu terapkan kepada si pegawai ini kira-kira? Oke. Jadi memang seperti itu ya. Yang dilemanya seperti itu. Di sisi lain kita tuh kasihan, tapi kita tahu dia punya kelemahan secara keberadaan dirinya. Mungkin dia tuh kurang pendengaran, kurang bekerja jeli itu penglihatan juga kurang nampak gitu. Standar kebersihannya juga kurang. Iya, standar kebersihan yang dilakukan kurang. Tapi kita kasihan, gimana caranya kalau mau digantikan dengan orang lain gimana? Nah, jadi langkah seperti apa yang dilakukan? Pendekatan, bagaimana Ibu tuh bisa membagi kerjanya atau menambah jam kerjanya. Kalau Bapak komite mungkin ya udah keputusan Ibu kami terima saja. Diberhentikan boleh gitu ya, Bu. Karena kita udah menyiapkan beberapa kali, kita udah tab-tabnya udah silakan lah. Tapi itulah di sisi lain kita nggak tega. Berarti timbul pikiran lagi kan, kenapa tidak
setelah kita selidiki, kita cari informasi, ternyata ibu itu juga bekerja. Kenapa dia tidak bisa nambah durasi kerjanya? Karena tuntutan pendapatan mungkin yang pengen lebih, sehingga di luar itu kan bekerja lagi. Ya banyak lagi job-job yang dikerjakan di luar. Oke, terima kasih ya Bu. Ternyata solusi yang setelah Ibu laksana itu cukup efektif kan ya Bu. Ada tantangan nggak kira-kira di sini Ibu dengan keputusan yang telah Ibu ambil tadi? Pengertian, kalau kita panggil, kita kasih pengertian, karena kerjaannya itu banyak, kemudian di sekolah juga banyak, daripada kita itu kadang-kadang bersilang pendapat terus, tapi kan nggak enak juga kadang-kadang berjawab untuk kita biar nyaman. Jadi gimana kita bagi dengan orang lain, tapi dia tidak merasa bagaimana dia itu bisa menerima, dia tidak merasa pendapatannya dikurangin, atau kita menghalangi atau mengurangi pendapatannya. Kita minta pengertian. Tenaga kerja apakah tujuannya ya? Solusi yang diambil Ibu tadi, tenaga K7 kita tidak diberhentikan, tetapi tetap kita pertahankan dengan cara mengambil tenaga lagi, ya. Cukup efektif juga itu. Tidak ada yang dirugikan intinya ya Bu ya. Ya, dan kita tuh tidak semukat. Ini ibu dikurangi gajinya ya, dipotong ini tidak. Jadi kalau menurut ibu bagaimana? Jadi dia bolehlah, tapi mohon Bu, dia minta berapa. Jadi dengan kesadaran, dengan kemauan sendiri mau berbagi, akhirnya seperti itu. Kemudian mohon dengan permintaan. Jadi alhamdulillah ibu itu kita fasilitasi juga bisa berjualan di sekolah, bisa. Jadi dengan permohonan Bu izinkan saya. Jadi alhamdulillah dengan kerelaan, dengan senang hati ibu itu mau berbagi, ada jalan keluarnya sendiri. Kalau kayak gitu juga efektif lah ya, keputusan yang Ibu ambil sekarang tuh ya. Menurut Ibu gimana Bu? Kalau menurut kita sendiri ya itu efektif, karena seperti yang ditanyakan Bu Des tadi, kira-kira mengambil keputusan itu tantangannya apa nanti. Kita memang itu kan lama, soalnya kalau kita mengurangin gaji pegawai, takutnya berita keluarnya apa dasarnya. Dasar mengurangi itu takutnya nanti bunyi keluarnya kan lain. Jadi kepala sekolah kan itu sering pegawai diberhentikan, gaji pegawai diturunkan, tetap itu bunyinya. Jadi seolah kepala sekolah itu kurang kemanusiaannya. Jadi itu biasanya yang terdengar keluar. Jadi Ibu masih memikirkan untuk pengambilan keputusan, masih memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Iya betul. Nilai kasih sayangnya nampak di situ. Berarti dasarnya tadi tanggung jawab sebagai pimpinan nampak sekali di sini di keputusan Ibu tadi. Nah, yang namanya tantangan akan selalu ada Bu. Karena sebanyak itu orang yang setuju dengan kita, sebanyak itu pula orang yang mungkin tidak setuju. Itu betul itu. Yang namanya dilema ya Bu ya. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Dan Ibu pun tadi untuk mengambil keputusan bukan hanya Ibu saja sendirian yang memutuskan, tetapi juga meminta beberapa orang pihak, kayak gitu ya Bu ya. Bukan 1 jam 2 jam, itu ada prosedurnya Ibu ya. Mulai dari apa tadi Bu? Prosedurnya? Iya udah, berarti kita dari awal kita sudah secara pribadi sudah, kemudian dengan kelompok ini kebetulan Bu Des wakil dan juga bagian humas ya. Nah jadi Bu Des sendiri kan lihat kita mengumpulkan komite dengan humas, bagaimana mencerita, kita sudah bicarakan permasalahan ini, apa kira-kira tindakan yang kita lakukan. Faktor apa saja kira-kira yang mempermudah Ibu ya dalam mengambil keputusan tadi? Sehingga Ibu berani ngambil keputusan. Itu ada dukungan dari pihak lain ya Bu. Maksudnya kalau kita punya masalah sekolah, kemudian untuk mengambil keputusan, jadi biasanya jangan keputusan kita sendiri. Dengan seperti wakil-wakil, kami selalu tuh apa saja permasalahan sekolah, jadi kita selalu bicarakan. Yang terakhir dari kami, pembelajaran apa kira-kira yang Ibu petik dari kasus yang sebentar ini kita bahas secara bersama? Ambil ya dari beberapa permasalahan yang ada, terutama yang membawa dilema. Mengambil keputusan itu memang sulit, tapi asal kita itu berunding atau bersama dengan tim-tim yang ada di sekolah, itu biasanya itu ringan dan pelajarannya. Asal jangan keputusan itu menurut kita sendiri atau ego kita sendiri. Kalau keputusan itu sudah berhasil kunyah-kunyah kita bersama,
atas beberapa pertimbangan, ingatan-ingatan dari beberapa kawan, itu insya Allah itu akan aman. Dan kita hari ini ternyata menjadi seorang pemimpin itu hebatnya kita tentu ada pihak lain yang mendukung ya Bu ya. Tetap berkolaborasi ya sebagai pemimpin. Tadi juga kami mengambil kesimpulan memperhatikan nilai-nilai kebajikan, tidak merugikan pihak lain. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu sekarang ini? Alhamdulillah sehat. Apakah kita bisa mulai untuk melakukan beberapa pertanyaan Ibu? Siap. Awalnya Bu, kita hari ini akan bertanya tentang cara Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Kira-kira selama Ibu jadi kepala sekolah, adakah dilema yang Ibu alami ketika mengambil sebuah keputusan di sekolah? Nah, salah satu yang memang menjadi permasalahan di awal sekolah ini adalah terkait dengan kinerjanya para guru dan tenaga tata usaha, sehingga permasalahan ini akan berimbas kepada siswa sebagai peserta didik. Boleh kita persempit ya Bu, kalau tadi kan kita ngomongnya berarti semua guru dan semua tenaga pendidikan kita, berarti semua stakeholder Ibu itu tidak sesuai dengan harapan. Ada nggak Bu yang paling berat di antara yang semua yang Ibu hadapi? Permasalahan yang sangat urgen ketika itu adalah seorang guru yang selalu memungut biaya tanpa sepengetahuan sekolah. Ini salah satu diberikan informasi kepada pihak sekolah, maka saya sebagai kepala sekolah memang harus menyelesaikan ini. Dan pun anak-anak udah gundah dengan kebijakan dengan permasalahan. Berarti Bu, di salah seorang dari guru kita ini karena masalah ekonomi, dia memungut biaya ke anak, tapi biayanya tidak jelas kan seperti itu. Tidak diketahui oleh Kepsekon tanpa ya. diketahui oleh kepala sekolah. Boleh kami tahu, guru kita ini dia punya potensi secara akademik, mungkin dia gurunya hebat, bisa jadi sangat potensi sekali. Jadi Berarti di sini merupakan sebuah dilema sekali bagi Ibu ya. Ada dua hal ya. Sama-sama baik gitu. Dia harus diberdayakan karena dia punya potensi akademik yang luar biasa. Ibu hadapi dari satu sisi si gurunya sangat benefit sekali ya Bu ya, sangat potensial di satu sisi mungkin dia khilaf dengan telah melakukan sebuah kebijakan yang sepihak mungkin terhadap siswa, dan itu tidak baik untuk dunia pendidikan institusi yang Ibu pimpin. Kira-kira bagaimana Ibu langkah-langkah solusinya? Ketidaknyamanan di keluarga ini akan berimbas dengan keberadaannya di sekolah ya, dengan kerjanya, sehingga kerja-kerja yang dilakukan di sekolah itu tidak maksimal ya, karena disebabkan karena memikirkan biaya kontrakan, memikirkan apa yang mau dipakai gitu ya. Nah, jadi pertama sekali saya sebagai ketua sekolah tentu menganalisa ini, apa sih faktor penyebab beliau seperti ini. Ini salah satunya faktor penyebabnya. Ini memang dicari informasi pada teman-teman yang sudah lama di sini gitu ya, ditanya begini-begini ya, ternyata ini permasalahannya. Ketika permasalahannya itu, faktor penyebab itu nampak, maka dilihat dari penyebabnya itu adalah itu kadar suami ya, kadar suami yang tidak mencari begitu ya, setelah itu banyak hutang dan lain sebagainya, karena guru ini memang dipergunakan sebagai apa ya, tulang punggung bagi suaminya begitu. Nah, jadi itu yang pertama. Ketika itu permasalahannya itu, maka dipanggil lah gitu ya, melihat dari informasi dari teman, maka dipanggillah sang guru. Kita bertanya dengan face to face ya dengan guru itu, apa sih penyebabnya, kenapa ini begini-begini, kenapa dengan beraninya memungut uang begini-begini. Maka
ketika kita panggil face to face, kita agak rileks dengan beliau, maka dia mencurahkan segala sesuatunya, bagaimana kondisi real dia. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi kesimpulan solusi untuk beliau itu apa kira-kira Bu ambil waktu itu? Keputusannya. Berikan motivasi. Berikan tegur ya, motivasi. Pakai teguran, diberikan motivasi, diberikan reward lah bagi dia sebagai guru yang bisa mampu sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengupgrade dirinya untuk bisa lebih keluar dari permasalahannya. Gitu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, kita tentu tidak terlepas dari peran suami. Maka suaminya memang saya panggil ke sekolah. Saya berikan gambaran bagaimana peran daripada suami, bahwa ibu ini sebagai ibu rumah tangga, dia hanya sebagai pelengkap dalam mencari perekonomian di keluarga. Nah, begitu. Insya Allah ya berat mabuk. Solusi yang luar biasa ya. Solusinya sangat-sangat luar biasa. Jadi ibu tidak hanya mencari penyebabnya saja gitu kan, tapi ibu carikan solusinya, dan solusinya sangat luar biasa Bu. Kira-kira solusi yang ibu lakukan ini kan efektif nggak Bu? Dilihat dari hasil, maka dari pengakuan dari teman-teman, ibu itu udah berubah Bu, gitu kan. Jadi udah stay di sekolah. Jadi sudah di awalnya memang ketika permasalahan itu berimbas ke sekolah, maka saya nolkan jadi wali kelas gitu ya. Wali kelas ya. Jadi ketika dilihat dari perubahan-perubahannya, maka saya amanahkan lagi menjadi wali kelas. Gitu. Alhamdulillah. Sekolah gitu, ibu gitu. Mungkin salah satu terkait dari efektif atau tidaknya, mungkin tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ibu ini. Luar biasa. Kira-kira ibu ketika ibu ngambil keputusan yang seperti itu, ada tantangan yang ibu rasakan ketika itu enggak? Ada tantangannya, yaitu dari guru itu sendiri. Kenapa dia suka mencari dalih-dalih, dia tidak mau jujur dengan kondisinya. Mungkin ibu mempunyai trik dalam penyelesaian masalahnya, ada prosedur atau step atau tata kelola tersendiri yang ibu buat. Apakah ibu membuat jadwal tersendiri atau diselesaikan langsung? Tentu setiap menyelesaikan permasalahan tentu harus ada direncanakan ya. Ada proses, ada prosedur gitu ya. Mulai dari kasus yang ada, kita pelajari kasus. Setelah kita pelajari, kita cari penyebabnya ini apa, faktornya apa. Setelah kita kumpulkan data dan sebagainya, baru kita face to face memanggil guru. Setelah memanggil, setelah itu diberikan masukan dan sebagainya, apa keluhannya, tentu kita dengar gitu. Kita berikan lagi, kita lihat progres beliau itu bagaimana, apakah ada perubahan terhadap dirinya dan sekolah. Jadi terukur ya Bu ya, nampak begitu. Itu salah satu proses. Berarti ibu memberlakukan prosedur yang seperti ini, berarti kan tidak hanya pada kasus ini ya Bu. Dengan kasus-kasus lain pasti juga sama ya. Gitu ya. Luar biasa Bu. Jadi ibu paparkan ini sangat menarik bagi kami. Ketika ibu mengambil keputusan, ada pihak lain yang ketika itu ada. Untuk mengupgrade diri itu butuh orang lain sebenarnya. Jadi kebutuhan orang lain itu, maka kita butuh sosok untuk walaupun kita menganggap diri kita hebat, mungkin satu sisi mungkin ada kelebihan orang. Nah, jadi di sekolah ini mungkin saya pegang itu adalah wakil. Jadi itu mitra saya. Saya pegang wakil itu, saya ajak berkoordinasi. Alhamdulillah bisa menyelesaikan. Berarti yang ibu tonjolkan di sini adalah kekuatan kolaborasi. Dari permasalahan yang tengah ibu coba selesaikan dan telah ibu coba selesaikan, pembelajaran atau ibrah seperti apa yang ibu dapatkan dari pengalaman ibu tersebut? Yang namanya sekolah itu merupakan institusi ya. Benar, institusi pembelajaran yang bisa menggodok anak itu menjadi dari yang kurang baik menjadi baik ya, dari kurang berperan menjadi berperan. Nah, jadi pembelajarannya itu adalah bahwa
sekolah itu harus dalam belajar itu harus ada kerjasama. Iya. Nah, gitu kan. Jadi memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Iya. Ya, ada Luar nilai biasa. kebajikan untuk memberikan hukuman kepada guru yang bermasalah tadi. Itu hanya sekadar memberikan motivasi, akhirnya mereka sadar. Punishmentnya itu Iya. dicabut wali kelasnya setelah dilihat dari setelah dilihat Ada dari perubahan. progresnya, Iya. maka ada perubahan nggak, kita setelah itu kita berikan amanah lagi kepada Nilai-nilai apa ya, Pak? Nilai-nilai Kasih sayang juga ada kasih ya. sayang juga ada, Rasa peduli, keadilan juga rasa Ibu, ada. keadilan dan kepedulian. Biasa keputusannya diambil oleh Ibu. Jadi dapat kita simpulkan ini ya Bu Taufik, Ya, oke, bahwa Ibu Tis mengambil kesimpulan itu tidak terlepas dari orang lain. Intinya saling berkorelasi, saling berkolaborasi, dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Iya. Tidak mengorbankan masa depan guru yang tadi itu ya Bu ya. Iya. Tetap memperhatikan dan memberikan motivasi. Akhirnya beliau berubah. Ya. Kepala sekolah hebat. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum.